Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi khalaqa kulli syai'in faqaddarahu taqdira wa huwa allazi ja'ala al-laila wan nahara khilfatan liman arada an yadhakkara aw arada syukura. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh arsalahu ila jamil khalqi basyiran wa nadhira wa sallallahu alaihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Pada kesempatan yang penuh barakah ini, berbagai macam kenikmatan telah Allah limpahkan kepada kita, utamanya dua hal. Di antara ulama salaf mengatakan, barang siapa yang dalam keadaan muslim melakukan sholat, maka terkumpul pada dirinya nikmat paling besar dunia dan kenikmatan paling besar akhirat. Karena nikmat yang paling besar di dunia adalah sehat, dan nikmat yang paling agung di akhirat adalah Islam. Sudah menjadi kewajiban kita untuk mensyukuri nikmat Allah, yakni memanfaatkan nikmat Allah, memanfaatkan nikmat Allah sesuai kehendak Allah yang memberi nikmat. Salawat berserta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya, para keluarganya, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti sunnah beliau. Masyarul muslimin yang dirahmati Allah, ada makna-makna yang tidak bisa diwakili oleh kata, karena kata terlalu terbatas untuk mewakili makna. Maka perlu diungkapkan dengan perumpamaan dan permisalan. Allah banyak memberikan permisalan dalam Al-Quran. Makna yang singkat dan permisalan yang padat dan jelas akan mudah membekas di dalam hati. Allah menurunkan Al-Quran dan di dalamnya banyak perumpamaan yang maknanya sangat jelas. Dan di antara perumpamaan tersebut ada tentang seseorang yang mempunyai ilmu tinggi tetapi diserupakan dengan anjing, seekor binatang rendah yang selalu menjulurkan lidahnya. Siapakah sosok yang dimaksud tersebut, dan bagaimana bisa perumpamaan tersebut tercantum dalam dirinya? Masyarul muslimin yang dirahmati Allah, Allah berfirman, "Watlu 'alaihim naba'al ladzi atainahu ayatina fansalakha minha fatba'u syaitan fakana minal ghawin." Bacakanlah Nabi Muhammad kepada mereka tentang berita orang yang telah kami anugerahkan ayat-ayat kepadanya, kemudian dia melepaskan diri dari ayat-ayat itu. Lalu setan mengikuti dan terus menggodanya sehingga dia termasuk orang-orang yang sesat. Quran surat Al-A'raf ayat 175. Sosok yang dimaksud ini adalah Bal'am bin Ba'ura, sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, yang dikutip oleh Syekh Muhammad Sulaiman Al-Ashqar, dosen tafsir Universitas Islam Madinah, dalam kitabnya Zubdatu At-Tafsir min Fathil Qadir. Masyarul muslimin yang dirahmati Allah, Bal'am bin Ba'ura adalah seseorang yang sangat cerdas. Dia dilimpahkan oleh Allah ilmu yang memiliki keistimewaan yang tidak dimiliki kebanyakan manusia, yakni ketika ia berdoa Allah langsung mengabulkannya. Bal'am adalah salah satu ulama terkenal dari kalangan Bani Israel yang hidup pada zaman Nabi Musa alaihi salam. Ia menguasai kitab Taurat, mengetahui tentang kebenaran dan kebatilan. Namun sayang, di akhir episode kehidupannya,
ia memilih untuk mengikuti hawa nafsunya dan meninggalkan kebenaran hanya karena iming-iming dunia. Masyarul muslimin yang dirahmati Allah, dikisahkan ketika Nabi Musa melakukan perjalanan dari Mesir dan bersinggah ke tanah Bani Kanaan, tempat Bal'am tinggal, melihat kedatangan Nabi Musa alaihi salam, para pemuka dan penguasa kabilah tersebut merasa terancam akan kedudukannya. Karena mereka mengetahui bahwa Bal'am adalah ulama yang terkenal dengan doanya yang mustajab, para pemuka tersebut mendatangi Bal'am dan meminta Bal'am agar mendoakan Nabi Musa agar ditarik mundur oleh Allah sebelum sampai di wilayah mereka. Orang-orang Kan'an terus mendesak Bal'am dengan tawaran dunia yang menggiurkan. Akhirnya Bal'am beranjak dan menaiki keledainya untuk menuju ke perkemahan Nabi Musa alaihissalam. Ketika di perjalanan beberapa kali keledainya Bal'am ini menderu ketika melihat perkemahan Nabi Musa dari kejauhan. Setelah itu Bal'am pun memukulnya dan kedelai itu pun berdiri, dan tak lama setelah itu kedelainya pun kembali menderum. Bal'am pun memukuli dengan lebih keras dari sebelumnya. Kedelainya pun berdiri. Kemudian kedelai itu menderum untuk kesekian kalinya. Bal'am kembali memukulinya hingga atas kuasa Allah kedelai itu pun dapat berbicara. Wahai Bal'am, apakah kau tidak melihat malaikat-malaikat di depanku ini? Yang ada di depanku ini mereka mengalihkan wajahku. Apakah kau hendak menghampiri Nabi Allah dan mendoakan keburukan kepada mereka? Setelah Bal'am mendengar kedelainya dapat berbicara, Bal'am masih kekeh dan tidak mau turun. Justru kembali memukul keledainya tersebut. Kedelai itu pun membawa hingga dapat berada di atas perkemahan, tepat di atas perkemahan di Gunung Usban. Bal'am melihat ke arah perkemahan Nabi Musa dan pengikutnya. Ia bermaksud untuk mendoakan keburukan kepada mereka, tapi lisannya tidak mampu untuk mengucapkan kata-kata selain doa kebaikan. Justru Bal'am mendoakan kaumnya sendiri agar tertimpa musibah. Ia pun dicela kaumnya karena hal tersebut. Bal'am mengemukakan alasannya kepada kaumnya. Bagaimana bisa ia malah mendoakan Nabi Musa doa kebaikan? Karena lisannya tidak mampu untuk mendoakan doa keburukan. Lisannya hanya mampu mendoakan doa kebaikan saja. Karena hal tersebut lidahnya pun menjulur sampai ke dada, dan ia pun mengatakan kepada kaumnya, hilang sudah dunia dan akhiratku, sekarang hanyalah makar dan tipu daya. Tidak cukup sampai di situ, siasat Bal'am pun tetap berlanjut. Ia memerintahkan kaumnya agar merias para wanita guna dikirim ke perkemahan Nabi Musa alaihi salam, agar pengikut Nabi Musa sebagiannya ada yang terjumus dalam perbuatan zina. Kaumnya pun melaksanakan perintah Bal'am tersebut. Mereka merias kaum wanita dan mengirimnya ke tempat perkemahan Nabi Musa dan pengikutnya. Singkat cerita, siasat Bal'am pun berhasil. Sebagian pengikut Nabi Musa ada yang terjumus dalam perbuatan zina. Selang beberapa lama dari hal tersebut terjadi, Allah mengirimkan wabah taun kepada Bal'am dan pengikutnya. Di penghujung cerita, Bal'am pun meninggal dikarenakan terkena wabah taun yang sangat merajalela. Begitulah yang dikisahkan oleh Ibnu Katsir
pada kitabnya Qasasul Anbiya bab zikru nubuwati Yahya wa qiyamihi. Masyarul muslimin yang dirahmati Allah, apa hikmah yang bisa kita ambil dari kisah tersebut dan apa yang harus kita amalkan setelah mendengar ayat tersebut? Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa ada dua perkara yang menjadikan Bal'am si tinggi ilmu ini menjadi tersesat. Ilmunya tinggi tidak dapat menolongnya dari siksa. Justru ilmunya tersebut menyeretnya ke dalam jurang kehinaan dan nestapa. Allah berfirman, "Walau syi'na la'arafnahu biha walakinnahu akhlada ilal ardi wattaba'a hawa." Dan sekiranya kami menghendaki, niscaya kami tinggikan derajat orang itu dengan ayat-ayat itu, tetapi dia cenderung kepada dunia dan mengikuti hawa nafsunya yang rendah. Quran surat Al-A'raf ayat 176. Sebab pertama adalah cinta dunia. Seringkali dunia ini menjadikan manusia buta, sekalipun orang itu telah berilmu ataupun orang itu soleh perangainya. Fitnah dunialah yang telah mengubah manusia menjadi budak dunia. Dalam kisah di atas, Bal'am terpengaruh oleh kaumnya untuk menguasai, untuk memusuhi Nabi Musa alaihi salam, dan berakhir sebagai tokoh antagonis yang berseberangan dengan Nabi Musa alaihi salam. Sebenarnya Allah ingin meninggikan derajatnya karena ilmunya, tapi justru ia mabuk dengan buayan keduniaan dan melupakan balasan di akhirat. Adapun sebab kedua adalah mengikuti hawa nafsunya. Penyakit ini tidak kalah berat dengan penyakit yang pertama. Ketika seorang alim terkena dua penyakit ini, maka sudah tidak bermanfaat lagi baginya ilmunya sudah tidak bermanfaat lagi bagi dirinya. Bahkan ilmu tersebut akan menjadi bumerang yang akan membinasakan dirinya tersebut. Masyarul muslimin yang dirahmati Allah, siapa saja yang ingin agar ayat-ayat Allah ini bermanfaat bagi dirinya, maka hendaknya ia menghindari dua penyakit ini: cinta kepada dunia dan mengikuti hawa nafsu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma zibani ja'iani ursila fi ghanamin afsadalaha min hirsil mar'i 'alal mali wasyarafi lidinihi." Dua serigala yang lapar yang menghampiri seekor kambing itu tidak lebih berbahaya baginya daripada ambisi seorang kepada harta dan kedudukan bagi agamanya. Hadis riwayat Tirmizi. Selanjutnya, mengapa Allah mengumpamakan Bal'am dengan anjing? Seekor anjing tak kala diganggu, ia tetap menjulurkan lidahnya, dan apabila dibiarkan begitu saja, anjing itu tetap menjulurkan lidahnya. Seperti itulah manusia, ketika ia sudah terlalu mengikuti hawa nafsunya, tidak bermanfaat lagi baginya peringatan dan nasihat, tak bermanfaat lagi apapun yang dibilang oleh orang. Oleh karena itu, marilah kita berlindung dari dua hal ini: terlalu cinta dengan dunia dan mengikuti hawa nafsu. Itulah yang menjadi ilmu tidak bermanfaat bagi si empunya, bahkan akan mencelakainya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Apabila salah kata